Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak sekalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya robbal alamin. Anak sekalian, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran kali ini, yaitu tahun pelajaran baru, yaitu tahun pelajaran 2020-2021, di mana dalam tahun pelajaran baru ini kalian sudah duduk di kelas 9. Hanya saja kita sayangkan bersama bahwa pembelajaran kali ini belum bisa dilaksanakan melalui pembelajaran tatap muka sebagaimana mestinya di sekolah seperti yang dulu. Dikarenakan situasi saat ini yang masih dalam suasana pandemi COVID-19. Oleh karena itu, marilah anak-anak sekalian jangan bosan-bosan untuk selalu berdoa kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa agar virus COVID-19 segera dimusnahkan dari muka bumi dan kita bisa belajar dengan baik tatap muka di sekolah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, pelajaran kali ini kita mulai dari bab 1 yang berjudul Dinamika Perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa. Pancasila merupakan dasar dan pandangan hidup bangsa. Ini teks yang benar, sesuai dengan yang tercantum dalam pembukaan UUD 45, tepatnya di alinea keempat. Pancasila ini merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dan tidak boleh dibolak-balik. Oleh karena itu, kita perlu memahami betul nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya agar kita tidak kesulitan dalam melaksanakan dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak sekalian, pelajaran kali ini marilah kita mulai dari bagian A, yaitu penerapan Pancasila dari masa ke masa. Nomor 1, masa Orde Lama akan terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, periode 1945 sampai 1950. Pada masa ini terjadi pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun yang terjadi pada tanggal 18 September 1949. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Tentu saja ideologi komunis ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Kenapa demikian? Karena ideologi komunis menganut paham ateis, tidak mengakui adanya Tuhan. Nah, ini jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang kedua, segala yang dimiliki oleh rakyat diakui sebagai milik negara. Jadi rakyat tidak mempunyai hak untuk memiliki hak sepenuhnya. Ini juga bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang ada di Indonesia, di mana di Indonesia rakyat mempunyai hak untuk memiliki sesuatu. Nah, ini Musso, pemimpin pemberontakan PKI di Madiun. Kedua, pemberontakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia atau yang sering dikenal dengan DITII, dipimpin oleh Sekarmaji Marijan Kartosoewirjo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau yang sering disebut dengan NII oleh Kartosoewirjo pada tanggal 17 Agustus 1949. Tujuan utama didirikannya NII ini adalah untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Pemberontakan ini
berpusat di Jawa Barat, ya, tepatnya di Tasikmalaya. Ketiga, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau sering dikenal dengan RMS. Pemberontakan ini merupakan sebuah gerakan separatisme dipimpin oleh Christian Robert Stephen Somokel, bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang terpisah dari NKRI dan didirikan tanggal 25 April 1950. Wilayah pulau-pulau yang besar diantaranya adalah Seram, Ambon, dan Buru. Periode 1950 sampai 1959. Pada masa ini terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau yang dikenal dengan PRRI yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. Pemberontakan ini merupakan ultimatum pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat yang dilakukan di Padang tanggal 15 Februari 1958 dan perjuangan rakyat semesta atau yang sering disebut dengan Permesta yang tujuannya ingin melepaskan diri dari NKRI karena tidak puas dengan pemerintahan pusat yang ada di Jakarta. Tahun 1955, ya, pada periode ini, ya, diadakan pemilu. Pemilu dilaksanakan tahun 1955, dapat terlaksana dengan baik dan berhasil membentuk Badan Konstituante atau kalau sekarang disebut MPR. Badan ini bertugas untuk membuat undang-undang dasar yang baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Namun Badan Konstituante ini tidak dapat menyusun Undang-Undang Dasar yang baru untuk menggantikan UDS 1950. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan. Akibatnya terjadilah yaitu konflik yang berkepanjangan. Pada suasana yang demikian ini, pemerintah di bawah pimpinan Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekrit tertanggal 5 Juli 1959 yang isinya: 1. Pemerintah membubarkan konstituante karena dianggap tidak bisa menjalankan tugasnya. 2. Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 dinyatakan tidak berlaku. 3. Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. 4. Dibentuknya MPRS dan DPAS. Pembentukan MPRS dan DPAS ini tentunya adalah untuk mengganti dari Badan Konstituante yang telah dibubarkan karena tidak dapat melaksanakan tugasnya. Periode 1959 sampai 1966. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi dimaknai bukan berada pada kekuasaan rakyat, tetapi berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno, sehingga mengakibatkan Soekarno menjadi otoriter. 2. Soekarno diangkat menjadi presiden seumur hidup. 3. Soekarno menggabungkan nasionalisme, agama, dan komunis yang sering disebut Nasakom. Ini tentunya adalah merupakan penyelewengan dari nilai-nilai Pancasila, karena otoriter jelas bertentangan dengan Pancasila, yaitu khususnya sila keempat, yaitu demokrasi, yaitu kekuasaan berada di tangan rakyat. Kemudian Soekarno diangkat menjadi presiden seumur hidup. Ini juga bertentangan dengan Pancasila yang sudah dijabarkan dalam undang-undang, yaitu bahwa presiden menjabat selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Kemudian Soekarno menggabungkan nasionalis, agama, dan komunis. Ini juga bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, di mana komunis sudah jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila karena berhaluan ateis atau tidak mengakui adanya Tuhan. Pada periode ini terjadi pemberontakan PKI, tepatnya pada tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh DN Aidit. Tujuan pemberontakan ini adalah kembali mendirikan negara Soviet di Indonesia serta mengganti Pancasila dengan ideologi komunis. Nah,
ini potret D.N. Aidit, pemimpin pemberontakan G30S PKI tahun 1965. Kedua, masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Tahun 1966 melalui surat perintah 11 Maret atau dikenal dengan Super Semar 1966, Presiden Soekarno menyerahkan kuasaannya kepada Letjen Soeharto. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Langkah pertama pemerintah Orde Baru adalah membubarkan PKI, karena PKI dianggap sebagai penghalang yaitu terlaksananya atau tercapainya visi utama Orde Baru tersebut. Namun pada masa Orde Baru ini terjadi penyelewengan terhadap Pancasila sebagai dasar negara, yaitu 1. Pancasila dijadikan alat politik penguasa. 2. Presiden atau pemerintah yang otoriter. 3. Terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau sering disebut KKN. Pancasila dijadikan alat politik penguasa. Jadi semua kebijakan-kebijakan dari daerah dan sebagainya harus mendukung pemerintahan yang berkuasa waktu itu. Sehingga terjadilah otoriter dari kekuasaan. Korupsi, kita ketahui bahwa korupsi adalah menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi. Kolusi bisa dikatakan adalah persekongkolan, dan nepotisme adalah mengutamakan kelompoknya sendiri-sendiri. 3 hal itulah merupakan jelas-jelas yaitu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 3. Masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Reformasi adalah suatu gerakan yang menghendaki suatu perubahan di segala bidang. Era reformasi dimulai pada saat pengunduran Presiden Soeharto tepatnya tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan oleh B.J. Habibie. Reformasi dilatar belakangi oleh krisis multidimensi, yaitu krisis politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, kepercayaan terhadap pemerintah, dan lain-lain. Akibat dari adanya KKN di masa Orde Baru. Akhirnya timbullah tuntutan dari rakyat yang disebut dengan reformasi. Nah, ini demo-demo besar-besaran, ya, gambar demo besar-besaran yang terjadi waktu itu. Ini suasana demo di gedung DPR, di mana sampai pendemonya adalah naik ke atas gedung DPR. Nah, ini suasana pengunduran diri Presiden Soeharto yang digantikan oleh B.J. Habibie. Tepatnya pada tanggal 21 Mei 1998. Tujuan dari reformasi secara umum adalah adanya perbaikan di segala bidang, baik bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, kepercayaan terhadap pemerintah, dan lain-lain. Namun demikian, dalam perjalanannya masa reformasi ini juga terdapat penyelewengan-penyelewengan, antara lain kebebasan yang melampaui batas, komunikasi yang tidak beretika, menurunnya rasa persatuan dan kesatuan. Anak-anak sekalian, dapat kita ketahui bersama bahwa belakangan ini sering kita dengar dan kita lihat pemimpin dihujat, orang tua dihujat, ulama dihujat. Ini adalah merupakan kebebasan yang kebablasan, yang melampaui batas. Yang seharusnya pemimpin, orang tua, dan ulama itu adalah kita hormati. Namun belakangan ini sering kita lihat dihujat, dimaki-maki. Komunikasi yang tidak beretika. Anak-anak sekalian, belakangan ini sering kita lihat tata krama, sopan santun nampaknya sudah diabaikan. Dan rasa persatuan dan satuan mulai memudar. Anak-anak sekalian, itulah pembahasan kali ini, yaitu pembahasan yang pertama di bab 1 ini. Mudah-mudahan dapat dipahami semua. Dan sebelum kita akhiri, ini ada tugas bersama yang harus kalian kerjakan. Nanti bisa dikumpulkan melalui WA group, atau diantar ke sekolah juga bisa.
Tugasnya antara lain: satu, sebutkan pemberontakan yang pernah terjadi di Indonesia yang ingin menggantikan ideologi Pancasila lengkap dengan tempatnya terjadinya, waktu terjadinya, dan pemimpinnya. Yang kedua, sebutkan penyimpangan terhadap ideologi Pancasila dari masa sesudah kemerdekaan sampai masa reformasi. Itu dapat kalian kerjakan, cari sumber-sumber lain ya. Nanti bisa dikumpulkan melalui WA group. Demikianlah anak-anak sekalian pertemuan pertama ini. Marilah kita akhiri dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Dari Bapak akhir sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.